Kita ke informasi pertama, Saudara. Akibat hujan deras dan luapan kali Anak Mampang Perapatan, permukiman di Jalan Pondokarya, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 60 cm. Permukiman Pondokarya Mampang Perapatan, Jakarta Selatan sejak Selasa petang digenangi banjir setinggi 60 cm. Selain diakibatkan hujan deras, banjir juga diperparah dengan luapan kali Anak Mampang yang berada tak jauh dari permukiman warga. Namun banjir tidak berlangsung lama, kini banjir mulai surut. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 sudah dapat melintasi jalan ini. Air mencapai berapa? Ada sekitar 60 sentian lah. Tapi sekarang Udah sekitar paling 5 senti. Iya. udah surut berarti Bang ya? Udah surut. Di sini banjirnya cepat, surutnya cepat. Hujan deras juga menyebabkan permukiman warga di Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur terendam banjir. Kondisi ini diperparah lantaran kali Sunter yang mengalir di sekitar permukiman meluap. Ketinggian air bervariasi mulai dari 30 hingga 80 cm. Setidaknya 4 RT di Cipinang Melayu terendam banjir. Ya kalau banjir biasa ya 40-an senti kan. 40 cm. Ya, 40 Kalau untuk di belakang sendiri, Bah? Di belakang sendiri sono ada setengah meteran. Setengah meter. Ya, Oh, gitu. Jam berapa ya? Jam 7 ya? Oh, mau maghrib. Mau maghrib ya? Ya, pas menjelang mau buka. Dia tadi pas banget mau buka, air datang. Terus gimana Bu? Untuk ibadah sendiri gimana? Bisa nggak Bu? Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, bisa ya? Bisa udah masuk air. 5 unit mobil pemadam dikerahkan untuk menyedot air dari permukiman warga. Meski banjir, hingga kini belum ada pengungsian yang didirikan bagi warga yang terdampak banjir. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Selasa siang membuat sejumlah wilayah tergenang. Salah satunya di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Para pengendara terpaksa memilih lajur kanan demi menghindari genangan yang mencapai 50 cm. Petugas SDA Kecamatan Jatinegara menyebut banjir terjadi karena saluran air tak dapat menampung debit air hujan. Oh, biasanya cepat surut. Ini hujannya intensitasnya tinggi atau gimana? Tinggi. Ya. Gimana, Bang? Biasanya langsung, cuma kapasitas hujan. Itu drainasenya nggak nampung atau kali di Taman itu udah meluap? Dua-duanya sama meluap. Iya. Meluap juga. Oh, sudah meluap juga. Hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Selasa petang membuat Jalan Raya Nusa Indah Duren Sawit, Jakarta Timur tergenang hingga ketinggian 50 cm. Pengendara yang mencoba menerobos banjir mengalami mati mesin sehingga terpaksa menuntun kendaraannya. Warga berinisiatif untuk menutup jalan. 1 meter lah kurang lebih. Curah hujan juga, tapi pasti ada genangan dari pihak SDA tahun anggaran sekarang ya. Kemarin, ya tetap kondisi begini bahkan sudah bikin sodetan ke dalam. Oke. Dan memang nggak ngatasi juga kalau curah hujannya tinggi ya, karena sebelah sana di rumah susun itu sudah naik sekitar 1 meter. Sebuah SPBU di Jalan Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara juga tergenang banjir hingga 60 cm. Selain disebabkan hujan deras, banjir juga diakibatkan oleh saluran air yang tidak dapat menampung peningkatan debit air. Aktivitas di SPBU pun sempat terganggu akibat banjir. Tak hanya di ibu kota, Saudara, banjir juga merendam permukiman warga di perumahan Jati Keramat, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Warga sempat menutup akses jalan bagi pengendara yang akan melintas agar mobil dan motor yang melintas tidak menimbulkan arus banjir ke dalam rumah. Informasi selengkapnya soal banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Sudah ada Putu Trisnanda di Pondokarya, Jakarta Selatan. Putu, wilayah mana saja yang saat ini masih terendam banjir hingga malam ini, Putu?
Ya, selamat malam Cynthia dan juga saudara. Sampai dengan malam ini wilayah yang masih terendam banjir ini salah satunya adalah di kawasan Cipinang Melayu yang ada di Jakarta Timur. Memang ketinggian airnya ini juga sudah perlahan mulai surut karena intensitas hujan yang juga sudah berkurang. Kemudian juga untuk aliran sungai sendiri ini juga sudah menurun begitu ketinggiannya sehingga perlahan-lahan air ataupun juga banjir yang ada di wilayah tersebut mulai surut. Tetapi untuk beberapa wilayah yang ada di area yang memang lebih rendah ini memang masih terendam banjir. Genangannya ini ketinggiannya juga bervariasi antara 20 sampai dengan 30 cm. Sebetulnya fenomena banjir sendiri di ibu kota, Cynthia dan juga saudara, ini tidak hanya terjadi di kawasan Jakarta Timur saja, tetapi hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta setelah kemudian terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, ini juga akhirnya terendam banjir. Baik itu di kawasan Jakarta Barat, ada beberapa, kemudian di Jakarta Utara, dan juga salah satunya ada di Jakarta Selatan, tempat saya melaporkan saat ini di Pondok Karya. Kawasan perumahan Pondok Karya sendiri ini sempat terendam banjir cukup tinggi, Cynthia dan juga saudara, ketinggiannya mencapai 60 sampai dengan 80 cm. Karena memang untuk area tempat saya berdiri saat ini juga cukup rendah jika dibandingkan dengan area jalan utama yang berada sekitar 150 sampai dengan 200 meter dari tempat saya berdiri saat ini. Tetapi tidak membutuhkan waktu lama, kurang lebih tadi sekitar pukul 7 sampai dengan pukul setengah 8 malam, ini banjir di kawasan ini sudah surut sepenuhnya. Jadi baik itu di area yang rendah ataupun juga di beberapa titik yang tadi terendam banjir sekitar 50 cm, ini juga sudah surut genangannya, Cynthia. Iya, Putu, lantas adakah imbauan bagi warga terkait dengan jika hujan kembali mengguyur wilayah tersebut? Ya, tentu saja BPBD DKI Jakarta ini sudah mengeluarkan informasi terkait dengan peringatan dini dengan adanya banjir, mengingat memang cuaca untuk di kawasan DKI Jakarta sendiri ini untuk beberapa hari ke depan juga diimbau ataupun juga didapati masih akan terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Beberapa wilayah yang kemudian diminta untuk waspada oleh BPBD DKI Jakarta yakni warga ataupun juga masyarakat yang tinggal di kawasan pintu air Sunter Hulu, kemudian di Manggarai dan juga di Pasar Ikan. 3 wilayah ini memang tadi terpantau sudah masuk kategori waspada ataupun juga siaga, sehingga ketika ketinggian air ini sudah mencapai angka tersebut, diharapkan masyarakat di sekitar ini juga mulai bersiap untuk mengantisipasi adanya banjir. Tidak hanya 3 wilayah tersebut, tetapi ada juga beberapa titik lainnya, Cynthia dan juga saudara, yang diminta untuk mengantisipasi adanya banjir. Seperti misalnya kawasan Gondangdia, Grogol, Kota Bambu Selatan, Menteng, Petamburan, bahkan hingga ke Tomang. Cynthia, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda.